Terima kasih, Pak. Pak, Iya, lintasan sejarah filsafat Barat. Kita hari ini akan coba berkenalan dengan sejarah filsafat Barat, meski memang berupa lintasannya saja. Nanti teman-teman kalau tertarik akan bisa melihat di diktat yang Pak Rudi buat tentang sejarah filsafat Barat. Ini kita lintasan saja. Nah, filsafat Barat itu adalah sebuah tradisi intelektual atau tradisi pemikiran yang luas dan kompleks. Ya, luas dan kompleks. Mengapa? Karena membentang lebih dari 2.500 tahun atau 2,5 milenia. Ini dia. Termasuk di dalamnya nanti ada banyak aliran pemikiran atau banyak mazhab serta banyak jenis filsafat. Maka filsafat barat itu memang merupakan tradisi intelektual yang luas dan kompleks. Dimulai sejak zaman Yunani kuno dan berlanjut hingga masa sekarang ini. Nah, sekarang kita akan lihat nih, ya, yang pertama atau tahapan pertama dalam sejarah filsafat barat biasa kita sebut filsafat kuno, filsafat kuno atau filsafat Yunani kuno juga boleh. Nah, ini meliputi abad ke-6 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-5 Masehi. Tidak kurang dari 10 abad. Abad ke-6 sebelum Kristus lahir sampai dengan abad ke-5 sesudah Kristus lahir. Nah, ada 3 periode dari filsafat kuno ini, yaitu periode pra-Sokrates, periode filsafat klasik, dan periode Helenistik dan Romawi, atau periode filsafat Helenistik dan filsafat Romawi. Ini dia nih, filsafat kuno dalam sejarah filsafat barat meliputi filsafat periode Prasokrates, klasik, dan Helenistik dan Romawi. Filsafat Prasokrates ini memunculkan banyak pemikir besar. 3 yang kita sebut di sini sebagai contoh, yaitu Thales. Thales nih yang ini ya, di Thales yang tengah itu. Lalu ada Heraklitus, Heraklitus dan Parmenides. Nah, mereka berfokus pada upaya untuk memahami dunia alamiah atau untuk memahami alam. Sehingga memang para filsuf ini dikenal juga sebagai para filsuf alam. Gitu. Philosophers of nature, ya, para filsuf alam. Ada mereka coba memahami alam dengan berbagai gejalanya. Nanti memang ini menjadi peletak dasar-dasar bagi fisika, misalnya, kimia, misalnya. Nah, mereka ini coba mencari substansi atau zat atau unsur yang fundamental atau yang mendasari realitas atau mendasari alam ini. Nah, ini para filsuf di zaman pra-Sokrates atau sebelum zaman Sokrates. Ya, ini dia. Thales,
Heraklitus, Parmenides. Mereka ingin memahami dunia dalam arti alam serta mencari unsur yang mendasari alam ini. Nah, berikutnya adalah periode Yunani klasik atau periode filsafat klasik. Nah, ini meliputi tiga besar atau tiga serangkai besar filsuf, yaitu Sokrates yang paling lalu Plato dan Aristoteles. Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sokrates memahami kondisi atau berupaya memahami manusia. Sehingga para sejarawan filsafat biasanya mengatakan begini, Sokrates itu memindahkan filsafat dari langit ke bumi. Dalam arti, bila sebelumnya Thales, Heraklitus, Parmenides, dan sebagainya fokus untuk memikirkan alam, Sokrates memikirkan manusia. Nah, menurut Sokrates, memahami kondisi manusia dan peran seseorang dalam masyarakat sangat penting untuk dapat menjalani kehidupan yang bajik. Bajik berarti baik secara moral. Jadi, perlu kita pahami kondisi manusia dan peran seseorang dalam masyarakat. Karena pemahaman ini akan menjadi modal yang sangat penting bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang bajik atau kehidupan bermoral. Nah, ini Sokrates. Nah, Sokrates juga dikenal dengan metodenya yang disebut sebagai metode Sokrates atau maiotika. Metode kebidanan, apa artinya? Pendekatan pengajaran berbasis dialog yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis dan permenungan terhadap diri sendiri atau permenungan diri atau refleksi diri. Jadi Sokrates itu mengajar bukan dengan berceramah, tapi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada orang lain atau kepada murid-muridnya. Murid menjawab, Sokrates akan mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Murid menjawab, Sokrates mengajukan pertanyaan lagi. Terus sampai murid atau orang yang ditanya tiba pada pengertian yang jelas tentang pendapatnya sendiri. Ini Sokrates. Nah, berikutnya adalah Plato. Plato ini murid Sokrates. Dia mendirikan sekolah di Athena yang dinamakan Akademia. Ini. Plato menulis dialog-dialog yang menggali dan mengembangkan pemikiran atau konsep mengenai keadilan, keindahan, kesetaraan. Apa itu keadilan? Apa itu keindahan? Apa itu kesetaraan di antara umat manusia? Ia juga menggagas teori tentang bentuk-bentuk, yaitu bahwa segala sesuatu yang nampak atau kita lihat di dunia ini adalah salinan atau fotokopi dari realitas sesungguhnya yang ada di dunia ideal. Realitas sesungguhnya itu adalah bentuk-bentuk yang sempurna. Yang ada di dunia kita adalah salinan atau kopi dari realitas yang sempurna itu.
Jadi misalnya kita melihat kursi di kelas kita atau di rumah kita, kursi yang ada di kelas kita atau di rumah kita itu adalah sekedar kopi atau salinan dari bentuk kursi yang sempurna yang ada di dunia ini ya. Nah, begitu juga tentang hal-hal lainnya. Itu Plato. Sekarang Aristoteles, murid Plato, mendirikan Lyceum, juga merupakan suatu sekolah. Aristoteles ini memberikan sumbangan yang signifikan atau sumbangan yang penting pada cabang-cabang filsafat, logika, metafisika, etika, politik, juga ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu logika yang kita punya, yang biasa disebut silogisme, itu memang kita berutang pada Aristoteles. Semua manusia bisa mati. Sokrates manusia. Sokrates bisa mati. Semua manusia bisa mati. Itu premis mayor. Sokrates adalah manusia. Itu premis minor. Sokrates bisa mati. Itu konklusi. Nah, seperti itu. Nah, ini Aristoteles. Nah, berikutnya adalah periode filsafat Helenistik dan Romawi yang ditandai dengan aliran-aliran pemikiran atau mazhab-mazhab Stoicisme. Tokohnya Epictetus, Seneca. Jangan lupa juga ada Zeno yang menggagas Stoicisme. Ada mazhab Epikureanisme dengan tokohnya Epicurus. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman, dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu dalam Kisah Para Rasul 17, dalam episode Paulus di Athena, Rasul tersebut berbicara atau bertemu dan berdiskusi dengan para penganut Stoicisme dan Epikurianisme. Nah, ada mazhab lain lagi, skeptisisme. Mazhab skeptisisme. Nah, semua aliran pemikiran atau mazhab ini fokus pada etika pribadi. Bagaimana mengolah diri menjadi baik dan semakin baik, dan berupaya mengejar kebahagiaan. Ini dia. Setiap orang perlu menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan utama hidupnya. Lantas apa itu kebahagiaan? Bagaimana caranya mencapai kebahagiaan? Nah, ini fokus dari mazhab-mazhab atau aliran-aliran pemikiran di zaman atau periode Helenistik dan Romawi. Nah, itulah yang kita namakan filsafat kuno atau Yunani kuno. Dari abad ke-6 sebelum Kristus dilahirkan sampai dengan abad ke-5 sesudah Kristus dilahirkan. Lalu berikutnya kita masuk ke filsafat dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-16 Masehi. Ada dua subperiode, awal abad pertengahan dan periode skolastisisme. Di awal abad pertengahan ada banyak filsuf Kristen tentunya, di antaranya yang sangat terkemuka Augustinus dari Hippo. Gereja Katolik menyebutnya Sanctus Augustinus atau Santo Augustinus. Beliau ahli pikir Kristen, teolog, uskup, juga filsuf. Beliau ini
memadukan teologi Kristen dengan idea-idea Platonik atau Platonisme. Nanti kita akan sampai juga dalam beberapa pertemuan ke depan pemikiran Plato, Neoplatonisme, dan Augustinus. Sekarang kita sekilas dulu saja. Lalu periode skolastik atau skolastisisme. Banyak juga filsuf Kristennya di sana. Di antaranya Thomas Aquinas atau Santo Thomas Aquinas. Kalau Agustinus memadukan teologi Kristen dengan idea-idea Platonik, Santo Thomas Aquinas memadukan teologi Kristen dengan filsafat Aristoteles. Termasuk di antaranya bagaimana beliau menggunakan argumen Aristotelian untuk mendemonstrasikan eksistensi atau keberadaan Allah. Ini misalnya segala sesuatu yang bergerak tidak bergerak karena dirinya sendiri. Sesuatu yang bergerak digerakkan oleh sesuatu di luar dirinya. Sesuatu yang bergerak di luar dirinya itu juga digerakkan oleh sesuatu yang di luar dirinya. Maka ada mata rantai yang menggerakkan dan digerakkan. Tapi pasti mata rantai ini ada awalnya. Awalnya adalah penggerak yang tidak digerakkan. Dia menggerakkan yang lain, tapi dia sendiri tidak digerakkan oleh apapun yang lain. Unmoved mover, penggerak yang tidak digerakkan. Penggerak yang tidak digerakkan ini, penyebab gerak yang tidak digerakkan ini, menurut Santo Thomas Aquinas, adalah Allah. Ini salah satu contoh bagaimana argumen tentang unmoved mover digunakan oleh Thomas Aquinas untuk mendemonstrasikan eksistensi Allah. God is the unmoved mover. Nah itu. Setelah abad pertengahan adalah periode Renaissance atau Renaissance kalau gaya Prancis menyebutnya. Ini abad 14 sampai dengan abad 16 Masehi. Ditandai dengan kebangkitan pembelajaran klasik. Orang berminat sekali untuk belajar sastra Yunani dan Romawi, arsitektur Yunani dan Romawi, seni patung Yunani dan Romawi, drama Yunani dan Romawi. Demikian juga berbagai pengetahuan yang dilahirkan pada masa Yunani dan Romawi. Nah, ini Renaissance, kelahiran kembali suatu kebangkitan pembelajaran klasik. Sekaligus juga pergeseran ke arah humanisme. Penekanan pada studi-studi bahasa, studi-studi yang menyangkut manusia. Baik manusia sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Tokoh-tokohnya misalnya Desiderius Erasmus. Nah, itu gambar yang di atas. Niccolo Machiavelli, gambar yang di bawah. Mereka menekankan potensi manusia dan menginginkan sekularisme, pemisahan gereja dan negara. Gereja jangan ikut campur urusan negara, negara tidak usah ikut campur urusan gereja. Berikutnya adalah periode filsafat modern awal, abad ke-17 sampai dengan abad ke-18. Ada aliran-aliran pemikiran, rasionalisme, empirisisme, dan pencerahan. Apa itu?
Rasionalisme menekankan rasio sebagai sumber pengetahuan. Di dalam rasio terdapat innate ideas, ide-ide bawaan yang tertanam di dalam rasio kita yang memungkinkan kita untuk mengembangkan pengetahuan. Para filsufnya, misalnya René Descartes, Baruch Spinoza, dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Ini René Descartes. Ya. Leibniz ini yang rambutnya paling panjang. Lalu Baruch Spinoza atau Benedictus Spinoza ini. Empirisisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Melihat, meraba, mendengar, mencium, mengecap. Itu sumber pengetahuan kita. Ini beda dengan rasionalisme ya. Tokoh-tokohnya John Locke, ini yang paling kiri. Lalu Uskup George Berkeley yang atas. Dan David Hume yang di bawah. Setelah rasionalisme dan empirisisme, muncul pencerahan yang berusaha mendamaikan rasionalisme dan empirisisme dengan menekankan rasio sebagai kekuatan yang memproses data-data dari panca indera. Cerahan menekankan rasio, menekankan individu, maka bercorak individualistis. Tiap-tiap orang memiliki hak yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain, bahkan oleh negara dan agama. Serta bersikap skeptis, mempertanyakan otoritas tradisional, khususnya otoritas agama. Apa hak agama mengatur hidup manusia? Apa hak agama untuk ikut campur dalam urusan-urusan masyarakat atau publik atau negara? Nah, ini pencerahan. Tokoh terkemuka Immanuel Kant. Lalu filsafat abad 19, idealisme Jerman, utilitarianisme, eksistensialisme. Itu mazhab-mazhabnya. Idealisme Jerman. Ada banyak tokoh, tapi yang paling terkemuka adalah Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Biasa disebut Hegel saja. Mengembangkan ide-ide dari Immanuel Kant. Dengan fokus pada perkembangan kesadaran manusia dan perkembangan sejarah. Nah, ini Hegel. Utilitarianisme menganjurkan tindakan-tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Ya, upayakanlah kebahagiaan dan kesejahteraan semaksimal mungkin bagi sebanyak mungkin orang. Pokoknya ada Jeremy Bentham di sebelah kanan, John Stuart Mill di sebelah kiri. Lalu eksistensialisme yang coba menggali dan mengembangkan pemahaman tentang eksistensi individu manusia. Orang per orang, setiap orang itu unik. Punya kebebasan dan berjuang untuk menciptakan makna bagi hidupnya sendiri. Ini eksistensialisme, ya. Tiap manusia unik. Tiap manusia punya harta terbesar, yaitu kebebasan. Dan tiap manusia hendaknya menciptakan makna hidup bagi dirinya sendiri. Itu eksistensialisme. Penggagasnya
Soren Kierkegaard, dan Friedrich Nietzsche. Kierkegaard di atas, Nietzsche yang di bawah. Lalu filsafat abad 20 dan kontemporer yang sekarang. Ada filsafat analitik, filsafat kontinental atau Eropa benua, ya, dan pragmatisme. Filsafat analitik, tokoh-tokohnya misalnya Ludwig Wittgenstein di atas nih, lalu Bertrand Russell di bawah. Fokus pada logika, bahasa, dan filosofi of science alias filsafat ilmu. Filsafat kontinental, ada fenomenologi, eksistensialisme, ya, sambungan dari abad 19, lalu postmodernisme. Filsafat kontinental, fenomenologi, tokohnya ini Edmund Husserl, paling kiri bawah. Lalu Martin Heidegger, ini eksistensialisme, ini Jean-Paul Sartre, kanan atas pojok. Lalu Albert Camus ini sebelah kirinya. Postmodernisme, Michel Foucault, nih yang botak ini. Lalu Jacques Derrida di sebelahnya. Lalu satu lagi pragmatisme yang menekankan konsekuensi praktis dan penerapan-penerapan dari ide-ide di dunia nyata. Jadi teori boleh, tapi teorinya itu harus bisa dilaksanakan, harus bisa dipraktekkan. Dan apa hasilnya? Ini pragmatisme. Tokoh misalnya William James, ini William James sebelah kiri, dan John Dewey sebelah kanan. Nah, kesimpulan, filsafat Barat dicirikan oleh keragaman pemikiran. Ada banyak pemikiran ya, penyelidikan kritis, tidak puas dengan jawaban yang lama, terus mencari jawaban baru sambil menciptakan pertanyaan-pertanyaan baru. Dan dialog yang berkelanjutan lintas generasi sampai sekarang. Filsuf-filsuf barat yang sekarang juga menimba ilmu dari para filsuf di masa lalu. Filsafat barat membahas pertanyaan-pertanyaan yang mendasar tentang eksistensi atau keberadaan, tentang pengetahuan, tentang nilai, tentang rasio, tentang pemikiran, tentang bahasa yang memang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan politik. Inilah perkenalan kita dengan sejarah filsafat Barat, meski hanya selintas atau sepintas lintasan sejarah filsafat Barat.